Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bida'watihi wastanna bisunnatihi ila yaumil liqa'i rabbih wa ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adza. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna idhamal jaza ma idhamal bala. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Fa idza rudiya falahu ridha wa idza sukhita falahu sukhtun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Segala puja dan puji hanya milik Allah ilahi Rabbi. Atas segala kemahabesarannya kita masih bisa menyaksikan pergantian malam menjadi pagi, pagi menjadi petang, petang kembali malam. Atas kemahabesarannya Dia bentangkan 7 lapis langit tanpa tiang, dan Dia hamparkan 7 lapis bumi tanpa gantungan. Semoga dengan bertambahnya usia kita, bertambah pula rasa syukur dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah Nabi Agung Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan menteladani akhlak baginda, insya Allah hidup kita senantiasa bermartabat di tengah-tengah masyarakat dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan dengan memperbanyak salawat, hidup kita selalu selamat baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya muliakan para alim ulama, sesepuh bini sepuh, takmir Masjid Jenderal Sudirman. Yang saya muliakan jamaah maghrib, ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin wal hadirat, rahimani wa rahimakumullah. Derek tepang saya Bagus Trisno Abu Alula, tinggalnya di Jalan Godean KM 2,8. Jadi kalau Bapak nanti lewat Jalan Godean, monggo kulo aturi pinara, nanti tak oleh-olehi mur lan baut, ya, karena istri saya tuh jualan mur dan baut. Jamaah sholat maghrib, salah satu tanda kebesaran dan kekuasaan Allah adalah Dia menciptakan berbagai macam penyakit dan menurunkan penawar serta obatnya. Sehingga Rasulullah SAW pun pernah bersabda bahwa setiap penyakit itu pasti ada penawar dan obatnya. Salah satu wasilah kebanyakan manusia ketika ditimpa sakit adalah dia bersedekah dalam rangka mengobati dan menyembuhkan penyakit. Sebut saja misalnya ketika ada seorang ulama besar, penyusun kitab Al-Mustadrak, Al-Imam Ibn Hakim rahimahullahu ta'ala.
Beliau punya guru namanya Al-Imam As-Sa'buni rahimahullah. Imam Hakim ini mengeluhkan penyakit beliau yang tak kunjung sembuh. Lalu oleh guru beliau diberikan semacam nasihat dan saran, fatasaddaqu bil ma'. Bersedekahlah engkau dengan air. Lalu Imam Hakim dikenal sebagai ulama yang tajir ya. Beliau ini tajir melintir. Di antara kekayaan beliau adalah beberapa bidang tanah. Kemudian tanah itu beliau gali, keluarlah sumber mata air. Lalu tanah ini tadi pun diwakafkan kepada siapapun yang membutuhkan. Tak perlu berlama-lama, atas izin Allah, biiznillah, sembuhlah penyakit beliau. Artinya secara empiris, ya, secara pemahaman di tengah-tengah masyarakat, bahwasannya sedekah itu bisa membantu seseorang dalam rangka mengobati maupun menyembuhkan penyakit. Namun muncullah pertanyaan, apakah setiap kali kita bersedekah ujuk-ujuk penyakit kita sembuh? Karena banyak orang di luaran sana sudah sedekah dia berjuta-juta mungkin, namun penyakitnya tak kunjung sembuh. Justru sebaliknya, sakitnya tambah parah. Tadinya cuman kena kolesterol, tahu-tahu diabetesnya kambuh. Atau nek coro jone boyoen, tahu-tahu sakit kepala. Baik, kita lanjut. Dari yang tadinya boyoan ya, tahu-tahu kepalanya sakit. Jadi kalau dalam medis itu penyebab sakit kepala ada 3. Pertama, tekanan darah yang terlalu tinggi. Kedua, karena mungkin efek angina atau masuk angin. Yang ketiga, karena hutang. Yang ketiga ini nggak bisa diobati kecuali kalau hutangnya dilunasi. Kemudian ada pula orang yang sudah bersedekah dia, justru hatinya itu terasa sempit. Ya, sakitnya semakin hari semakin kronis, tak kunjung sembuh. Sehingga banyak yang berputus asa ketika mengikhtiarkan kesembuhan lewat jalan sedekah. Itulah sebabnya Al-Imam Ibn Hakim rahimahullahu ta'ala, beliau memberikan semacam rumusan kepada kita yang ingin menyembuhkan penyakitnya melalui wasilah sedekah. Tentunya setelah kita berikhtiar. Agar sedekah kita itu tidak hanya sekedar memberikan pahala sunnah, tapi juga memberikan pengaruh terhadap kesehatan jasmani kita. Karena memang pentingnya kesehatan ini. Kesehatan memang bukan segalanya, tapi kalau kita sehat, kita bisa melakukan segalanya dan bisa makan segalanya, terutama yang halal dan thayyibah. Pertama kata beliau, bersedekahlah semata-mata mengharap keridhaan Allah. Jadi
ketika Allah berikan kita ujian berupa sakit, maka hadapilah ujian tersebut dengan ridho dulu. Nabi SAW bersabda, inna idzamal jaza idzamal bala. Wa inna allaha idha habba qauman ibtalahum. Allah itu, sabda beliau, ketika mencintai satu kaum, mencintai satu keluarga, mencintai seorang hamba, ibtalahum, maka Allah akan memberikan bala musibah kepada mereka. Fa'ida rodiya falahu ridho. Kalau kaum tersebut menghadapi ujiannya dengan hati yang ridho, maka Allah pun akan ridho kepadanya. Wa idza sukhita falahu sukhtun. Kalau dia murka, ndak terima, ini gremeng, nek carojone gremeng, falahu sukhtun, maka Allah pun akan murka kepadanya. Inilah pentingnya kita ridho terhadap keputusan Allah, sehingga Allah pun ridho terhadap sikap kita. Jadi itu yang pertama, tidak akan diterima amal kita tanpa ada harapan untuk mencari ridho Allah. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu, bersodakohlah kita dengan penuh keikhlasan. Ikhlas itu kata para ulama, ikhrajan nas an muamalati rabbi. Ikhraja artinya mengeluarkan. An-nas manusia, fi qalbihi, di dalam hatinya. An muamalati rabbi, dan menyisakan hanya Allah saja yang ada. Ya. Jadi kaitan ikhlas ini dengan ibadah. Sehingga keliru kalau ada orang yang sedang tertimpa musibah, lalu kita nasihati sing ikhlas yo, itu keliru. Karena kaitan ikhlas itu dengan ibadah. Dia tidak mengharapkan pujian manusia, kecuali hanya mengharapkan pujian Allah. Innallaha la yaqbalu min qalbin illa min qalbin khalisan. Sesungguhnya Allah tidak akan menerima satu amalan kecuali dari hati yang khalis, hati yang ikhlas. Ada atau tidaknya seseorang, ada atau tidaknya orang lain, dia beribadah dengan penuh kualitas. Terutama ketika dia mendirikan qiyamul lail atau mendirikan tahajud. Ya. Banyak orang yang tahajud itu kadang-kadang tanpa kita sadari mengharap pujian. Waktu pengajian kakinya diselonjorkan sambil dipijet-pijet gitu ya. Ngenteni ada sing komen, ndak ada yang komen, ngerti-ngerti ada yang komen. Ngopo yuk? Ya biasalah bertahajud. Ya, sehingga akan melunturkan pahala dari Allah. Ini hati-hati. Apalagi sekarang dengan media sosial, besar peluang kita untuk menggugurkan pahala. Kita buat update status, alhamdulillah buka puasa dengan teh manis dan kurma beserta dengan kamu. Nah, itu ya. Kamunya itu enggak tahu, entah istrinya, entah istri tetangga, wallahu a'lam. Jadi ikhlas itu penting. Seringkali setan itu menggugurkan pahala kita lewat jalan merusak keikhlasan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, bersodakohlah dari harta yang halal. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyiban. Sesungguhnya Allah Maha Baik, tidak akan menerima sesuatu kecuali yang baik. Ada orang bersodakoh dengan harta haram, banyak. Setelah sukses dia mengkorupsi dana bansos, nun sewu,
Dipanggilnya anak yatim, Mbak. 50 orang disantuni sama dia, dikasih makan, dikasih amplop plus isinya, dikasih souvenir dan sebagainya. Lalu kemudian dia minta, ayo kita berdoa bersama-sama. Maka dipastikan orang ini mendapatkan 2 dosa sekaligus, yaitu dosa mencuri, kemudian dosa bersodakoh dengan harta yang haram. Ya, jadi tidak akan Allah terima sodakoh yang berasal dari harta yang haram. Diibaratkan ketika kita ingin menanam benih di ladang yang subur, maka benih yang kita tanam itu haruslah benih yang unggul dan terbaik, supaya kita bisa menuai hasil yang terbaik. Kalau benih yang kita tanam itu benih yang rusak atau mungkin benih yang busuk, maka dipastikan tidak ada hasil yang akan kita tuai. Seperti itulah kiranya orang yang bersodakoh dengan harta yang halal. Di tempat yang subur, kemudian dengan benih yang terbaik. Jadi ini syarat yang ketiga. Yang keempat, kata Imam Al-Hakim rahimahullah, baru kemudian kita niatkan. Sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu an pernah menyampaikan saat Rasulullah SAW berkhutbah di atas mimbar, Rasulullah ngendika, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrihi ma nawa. Sesungguhnya segala amal ibadah itu akan dinilai oleh Allah sesuai dengan niatnya. Dan seseorang akan mendapatkan apa yang sudah dia niatkan. Ya, jadi setelah kita ikhlaskan, kemudian berasal dari harta yang halal, barulah kita niatkan. Bisa kita niatkan untuk mengobati diri kita sendiri maupun mengobati orang lain. Baik itu keluarga, tetangga maupun yang orang-orang yang kita cintai. Ya, itu yang keempat. Jadi niat itu perlu, Pak. Ya, setelah ridha kita, sebelum kita masukkan bismillah, ya Rabb, hamba ikhlas semata-mata mengharap ridhamu dan ini berasal dari harta yang halal. Hamba niatkan sedekah ini semoga menjadi wasilah kesembuhan hamba, atau semoga menjadi wasilah suami hamba, atau semoga menjadi wasilah istri hamba, atau orang-orang yang kita cintai. Baru kemudian kita masukkan. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima, syaratnya adalah pentingnya kita menanamkan keyakinan dan meninggalkan keraguan-raguan. Tidak boleh Pak kita beribadah itu karena coba-coba, tidak boleh. Dulu kita sering mendengar di iklan TV itu ada buat anak kok coba-coba gitu ya. Iklannya minyak kayu putih, cap Pak? Kaki 3, cap elang. Sebagaimana seorang ulama pernah menyampaikan kalimat yang sangat indah sekali, kata beliau, fa inna lis-shadaqati taksiran ajiban. Sesungguhnya dalam sedekah itu taksir. Ya, taksir itu artinya banyak, memberikan keajaiban-keajaiban ajiban yang menakjubkan. Ya, jadi sedekah itu kalau kita keluarkan dengan keyakinan, kata beliau, maka dia akan menumbuhkan keajaiban-keajaiban yang sangat menakjubkan. Fi daf'i anwa'il bala. Salah satunya adalah sedekah mampu menolak bala. Ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, as-sadaqatu tumna'ul bala wa tudfa'u ghadaba rabbi. Sedekah itu mampu menolak bala dan meredam amarahnya Allah Azza wa Jalla.
Ya, jadi dia mampu tolak bala. Ya, tolak bala itu ya lewat sedekah itu. Tidak perlu kita ke Gunung Kawi, tidak perlu ke mana itu yang di Kelaten, tidak perlu. Cukup dengan sedekah saja, insya Allah tertolak dari bala musibah. Kapan waktu sedekah yang terbaik itu diajarkan oleh Rasulullah SAW? Sedekah terbaik itu pertama setelah kita mendirikan subuh. Karena ada malaikat yang Allah turunkan khusus untuk mendoakan orang yang bersedekah di waktu fajar. Artinya setelah subuh. Dan malaikat itu berdoa, Allahumma a'ti mumfiqan khalafan. Ya Rob, a'ti itu artinya balaslah. Mumfiqan, orang yang berinfak di waktu pagi, khalafan. Khalafan itu Pak, nek cara sederhananya kita ke stasiun Tugu, beli tiket, selesai ada lagi yang datang antri. Beli tiket, selesai ada lagi yang datang. Jadi tidak terputus. Sampai kapan? Sampai asar tiba. Rezekinya tidak terputus, minimal keberkahannya tidak terputus. Dan malaikat tersebut mendoakan Allahumma ati mumsikan talafan. Ya Allah, bangkrutkanlah orang yang menahan-nahan rezekinya. Yaitu waktu yang pertama sedekah terbaik. Yang kedua, sedekah terbaik itu sebelum tidur setelah Isya. Untuk menolak bala gitu ya. Itu waktu yang, tapi di luar itu bukan berarti tidak baik. Artinya waktu yang paling afdol itu adalah ba'da subuh dan ba'da isya. Kemudian kata beliau, walau kanat min fajirin au min zalimin bal min kafirin. Sekalipun sedekah itu datang dari orang fajir, au min zalimin ataupun dari orang yang zalim, walau min kafirin ataupun dari nun sewu orang kafir. Ya, tapi kalau dia yakin sedekah itu bisa menumbuhkan keajaiban, maka Allah akan tumbuhkan keajaiban tersebut. Ana indal zonni bi abdi. Saya bersama persangkaan hambaku. Kalau dia berbaik sangka kepadaku, kata Allah, maka akan aku wujudkan kebaikan tersebut. Kalau dia berburuk sangka, maka akan aku wujudkan keburukan tersebut. Lalu dilanjutkan, fa innallaha yadfa'u biha anwa'am minal bala. Wa hadza amru ma'lumun 'indan nas khassatuhum. Bahkan dari orang-orang yang tidak beriman kepada Allah saja pun ketika mereka yakin maka Allah akan turunkan keajaiban, apalagi itu berasal dari kata khassatuhum, orang-orang khusus. Maksud khassatuhum di sini kata beliau orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi seorang mukmin itu yakinnya harus di atas rata-rata manusia biasa. Ya, kadang-kadang doa kita itu tidak terkabulkan karena kurang yakin. Sedekah juga begitu, tidak memberikan pengaruh sebabkan kurang yakin. Padahal jelas sabda Nabi, dawau maradakum bis sadaqati. Dalam hadis lain disebutkan da' maradakum bis sadaqati tawil umurakum birrahim. Dawau obati maradha. Maradha itu sakit-sakitmu. Jadi jamak. Satu penyakit namanya maridun, dua penyakit namanya mardoni. Saya dulu punya teman namanya Mardoni, sering sakit-sakit Pak. Akhirnya saya sarankan ganti nama dia. Akhirnya atas izin Allah tidak sakit lagi. Jadi Mardoni itu dua penyakit. Nek Maradona pemain bola. Ya, main bola. Dawau mardakum bis sadaqati. Sabda Nabi, obatilah penyakit-penyakitmu dengan sedekah. Panjangkan umurmu dengan silaturahim. Jadi kalimat umur itu berbeda dengan sinnun. Umur itu kualitasnya, sinnun itu kuantitas. Sinnun usia, umur ya umur. Nabi ajarkan supaya Allah berikan kita umur yang panjang, bukan usia yang panjang. Kalau usia sudah jelas tidak bisa diganggu gugat. Tapi kalau umur itu bicara kualitas. Banyak para ulama yang umurnya singkat,
tapi hidupnya berkualitas. Contoh misalnya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Usia beliau tak lebih dari 50 tahun. Tapi menelurkan banyak kitab. Dan kitab beliau itu, salah satu kitab beliau adalah kitab yang paling banyak dibahas di seluruh dunia. Kitab apa? Riyadhus Shalihin. Ya, itu kitab yang paling banyak dibahas di seluruh dunia. Usianya tidak panjang, tapi berkualitas. Nah, seperti itulah yang Rasulullah SAW harapkan, kita punya umur yang berkualitas. Jadi Bapak yang saya muliakan, ya, syarat yang berikutnya adalah yakin. Ya, jadi jangan ragu-ragu dengan kemahakuasaan Allah. Sebab Allah itu punya sifat innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, Allah maha mampu melakukan apapun yang Dia kehendaki. Satu-satunya yang tidak bisa Allah lakukan itu mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Satu-satunya yang tidak bisa Allah lakukan itu mengingkari janji. Ya. Yang lainnya mudah bagi Allah. Kun fayakun saja. Ya. Kemudian Bapak yang saya muliakan, syarat berikutnya adalah jangan mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti hati orang yang menerima. Disebutkan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal azah. Wahai orang-orang beriman, kata Allah, la tubtilu, jangan kau batalkan, jangan kau rusak amal sedekahmu bil manni wal azah. Dengan manni itu mengungkit-ungkit pemberian. Ya, wal azah, dan menyakiti perasaan orang yang menerima pemberian tersebut. Kita mungkin tanpa kita sadari pemberian yang sudah kita keluarkan itu kita ingat-ingat. Ya. Itu masjid itu punya AC yang beliin saya. Nggak ada yang nanya Pak, cerita sendiri. Ya, atau dia punya anak asuh ya, sudah lama disekolahkan. Begitu besar anak asuh ini tadi, apa katanya? Kowe iki nek ora ono aku rasa sekolah. Ora iso urip. Jadi seolah-olah tanpa dia orang lain tidak bisa hidup. Nah, ini hati-hati. Atau menyakiti perasaan orang yang menerimanya. Ya. Ini ada sisa makanan buat kamu ya, itu menyakiti. Atau sebagian orang kurang menerima dengan kalimat sedekah. Kita misalnya memberikan sesuatu, ini ada sedekah dari saya. Baiknya seperti apa? Ini ada rizki dari Allah, sedikit, tolong diterima. Ya. Jadi seolah-olah kita yang membutuhkan, padahal dia yang membutuhkan. Jadi jangan sampai kita mengungkit-ungkit pemberian. Setelah kita sedekah, ya sudah. Nek coro jone dilos kemawon. Sebagaimana kita melupakan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu, seperti itulah kiranya kita melupakan pemberian kita. Ya, biar Allah yang memprosesnya. Ya, sudah lupakan saja. Yang perlu kita ingat adalah kebaikan orang lain. Ya, itu yang perlu kita ingat. Bagaimana cara kita membalasnya? Minimal kita mendoakan. Ya. Dan jangan pernah kita menyakiti perasaan orang lain. Kalau orang yang kita kasih nggak ngucapin terima kasih, ya sudah. Ya, anut aimukum liwajhillah. Saya memberimu makan semata-mata karena ingin melihat wajah Allah. Ya. Jangan sampai karena nggak ngucapin matur suwun ya, terus kita gremeng. Kira orang ngerti terima kasih, jangan. Barangkali dalam hatinya mendoakan kita. Ya. Itu yang ketujuh. Kemudian yang berikutnya, ketika perkara-perkara ini tadi sudah kita kerjakan, sudah ikhlas kita, sudah yakin kita, berasal dari harta yang halal, tidak mengungkit-ungkit pemberian. Lalu kemudian
penyakit kita tak kunjung sembuh. Tidak ada tanda-tanda kesembuhan. Sudah di lab masih juga ada. Ya, sudah dicek masih juga ada. Maka hadirkanlah 3 perkara. Pertama, barangkali Allah terlalu sayang sama kita. Ya, sehingga diberikan kita penyakit dalam rangka membersihkan dosa dan kesalahan. Ajabal amru mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair. Sungguh menakjubkan urusan orang mukmin. Ketika diberikan Allah musibah dia bersabar, ketika dia diberikan nikmat dia bersyukur dan itu baik baginya. Ya. Jadi sakit itu disebutkan Nabi, jangankan sakit, tertusuk duri pun itu akan menggugurkan dosa dan kesalahan. Baik itu dosa yang sengaja kita kerjakan maupun dosa yang tidak sengaja kita kerjakan. Ya, terutama dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, mungkin terlalu banyak maksiat kita. Ya. Sehingga musibah terus berdatangan. Ya, jadi barangkali banyak musibah-musibah yang kita kerjakan, yang kita timpa itu disebabkan karena maksiat yang kita kerjakan. Ada seorang ulama berkata, "Inna asaitullah." Sungguhnya aku bermaksiat kepada Allah dan aku lihat istriku, kendaraanku, perangainya buruk. Ya. Bahkan tungganganku, kata beliau. Jadi kalau misalnya kita punya kendaraan sering bocor, ngerti-ngerti bocor, bannya sudah diganti, barangkali itu ada maksiat yang belum Allah ampunkan. Dan yang terakhir, yang ketiga, mungkin penyakit-penyakit yang Allah berikan itu sebagai wasilah Allah mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini adalah 6 perkara yang perlu kita penuhi kalau sedekah itu kita niatkan sebagai wasilah untuk menyembuhkan penyakit-penyakit kita. Karena sudah masuk Isya, kita sudahin. Saya berharap tidak ada pertanyaan. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada kebaikan dan semuanya datang dari Allah. Jika ada kekurangan, semuanya datang dari saya. Untuk itu saya mohon dimaafkan. Tidak ada pertanyaan, Pak? Tidak ada, nggih? Ya, sudah masuk Isya. Kita tutup dengan doa nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma afina fi badanina wa afina fi basarina wa afina fi sam'ina wa afina fi qalbina. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma rizqna rizqan halalan tayyiban katsiran mubarakah lil ibadah fil Makkah wal Madinah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Istajib du'aana ya Allah, istajib du'aana ya Rahman, istajib du'aana ya Rahim ya Arhamar Rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.